Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi ya, betapa pentingnya sebelum memutuskan membeli suatu koin maupun token ya, kita harus melakukan riset yang secara dalam dan secara cermat dan secara tepat. Tentunya kedua analisa yang sangat berperan penting dalam bermain kripto sebelum kita memutuskan untuk membeli maupun memutuskan untuk menentukan open posisi beli, yaitu open posisi masuk, dan juga menentukan open posisi jual ketika kita mau take profit ya. Kedua analisa ini teman-teman, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Kedua analisa ini bagaikan Romeo dan Juliet yang tidak bisa dipisahkan karena kedua ini ketergantungan ya. Tidak bisa kita menganalisa suatu kripto hanya identik atau condong kepada analisa teknikal saja ya. Karena analisa fundamental juga sangat diperlukan karena itu faktor dominan. Sebelum kita menentukan atau memilih maupun memilah dan serta menganalisa suatu token ya atau koin yang akan kita beli, tentunya langkah awal kita harus melakukan analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Analisa fundamental kita harus menganalisa data ya dari suatu token, bukan hanya data juga tetapi roadmap, white paper ya, developernya ya, siapa tim-tim di balik developer itu, serta holdersnya ya, kemudian kapitalisasi pasarnya, kemudian supply ya, berapa token yang sudah dibakar, dan apa event yang akan dilakukan oleh developer. Jadi harus mengikuti ya ke komunitasnya dan juga Twitter resmi dari developer. Ya, jadi harus update semua teman-teman ya, agar kita mempelajari. Jadi dari analisa fundamental inilah kita bisa menganalisa apakah developer ini serius untuk membuat token ini dan apakah token ini memang untuk dikembangkan untuk jangka panjang. Jadi kita masuk ke roadmap-nya, masuk ke website dia, ya lihat di situ, ya di website itu apa visi dan misi dari developer, ya sehingga kita mengetahui apakah utility-nya bagus ya, progresnya untuk next time, dan juga dari web itu bisa kita lihat roadmap dia, apa planning kerjanya ya untuk next time ya, mulai dari sekarang sampai ke akan datang kita lihat. Dan juga dari roadmap itu apakah developer menjalankan sesuai dengan roadmap. Nah, kalau dia sudah banyak mengingkari janji dari roadmap ya, itu menunjukkan developer sudah tidak fair ya, atau tidak transparan, sehingga kita bisa teka-teki atau mengambil langkah untuk memutuskan tidak membeli suatu token tersebut. Dan juga dari roadmap itu ya, dia menuangkan proyek-proyek di dalam suatu white paper. Nah, di situ kita bisa cek ya, kita analisa white paper dia yang tertuang di dalam planning kerja dia, bisa kita lihat dalam white paper itu ya, apa proyek dia ya yang akan dijalankan ya sesuai dengan roadmap atau tidak ya. Karena peta jalan yang diplaningkan oleh developer itu kadang-kadang developer yang nakal tidak sesuai apa yang dijanjikan, apa yang dituangkan dia planning kerja dia. Nah, di situ kita bisa menganalisa dari white paper. Dan juga di balik itu tim developer ini apakah memang betul-benar tim yang memang betul-betul solid ya. Dan juga developer apakah betul-betul developer yang katakanlah bonafide ya, yang tidak mengandalkan uang holder ya, sehingga dia memang betul-betul mempunyai dasar modal secara konsorsium dari tim-tim perusahaan dia ya, sehingga dari hasil investasi dari suatu perusahaan dan juga dari para holder suatu penjualan token dari pasca private sale maupun pre-sale ya, di situ mereka mempunyai dana yang cukup untuk melakukan apa yang diplanningkan ya untuk masa akan datang tuh. Dan juga
kita jangan lupa masuk ke medsosnya. Masuk ke medsos dia, terutama Twitter, untuk mengetahui apa planning developer, karena developer akan mengupdate suatu planning kerja ataupun event ya, ataupun melakukan suatu project, baik juga melakukan burning terhadap token tersebut, dia pasti akan memberikan newsnya atau info di Twitter resmi dia. Dan juga ya, kita harus masuk juga ke medsos seperti Telegram, karena komunitasnya di situ ya, komunitasnya di Telegram, sehingga kita bisa mengetahui info-info terbaru dari developer, karena developer setelah dia men-tweet di Twitter dia langsung menginfokan ke Telegram, karena di suatu komunitas besar ya. Jika komunitas dia di Telegram besar dan solid ya, maka dipastikan token tersebut mudah-mudahan akan kuat, akan planning ke depannya mempunyai suatu progres yang bagus ya. Tuh, jadi harus teman-teman update ke medsos Twitter dan Telegramnya. Di samping itu juga, untuk fundamental kita harus perhatikan juga kapitalisasi pasar ya. Berapa token yang sudah sirkulasinya ya, karena kita lihat juga dari segi supply dia, berapa supply token tersebut ya. Nah, sirkulasi supply-nya kita lihat, dan juga volume transaksi per hari itu berapa ya. Kalau dia besar terus volume transaksi, artinya token tersebut ya besar kemungkinan sirkulasi supply-nya cepat tersebar, sehingga kalau dia melakukan burning akan bisa memompa harga token tersebut ya. Fully diluted market cap-nya ini ya, kita hasil dari harga sekarang dengan di jumlah supply ya. Nah, dari market cap, kapitalisasi pasar itu dari sirkulasi supply. Jadi ketahuan apakah token ini betul-betul sirkulasinya sudah besar yang tersebar ya, sehingga kita bisa memantau dari market cap-nya ya, teman-teman ya. Nah, dari holder dan jaringan smart contract itu harus kita perhatikan juga dari segi analisa teknikal. Jika dia mempunyai dua jaringan kayak Baby Doge ini, jaringan Ethereum dan BEP20, ini menunjukkan bahwa token ini serius, bisa dibeli melalui dua jaringan, BEP20 dan Ethereum. Ethereum walaupun mahal gas fee-nya, tetapi paus-paus lebih senang masuk ke jaringan Ethereum. Nah, BEP20 untuk seperti kita ini menengah ke bawah. Nah, dari situ juga kita bisa menilai dari smart contract ya, baik BEP20 maupun Ethereum ini, kita lihat apakah dia holder sudah cukup banyak, seperti BB Doge ini ya sudah 1,7 juta address menuju ke 2 juta. Artinya komunitasnya sangat besar sekali ya kalau sudah mencapai 1,7 juta. Dan ini komunitas 1,7 juta baru di jaringan BP20, belum di jaringan Ethereum. Nah, jadi dengan komunitas yang besar inilah, artinya army dari token tersebut banyak sekali sudah ya, artinya pada antusias para trader dan investor untuk membeli atau menghold token ini ya. Nah, besar kemungkinan next time token ini akan menjadi besar dan harganya bisa terpompah ketika developer melakukan burning maupun event ya, serta listing di cek lain ya, seperti exchange yang terkemuka ya, di katakanlah masuk 10 besar atau tidak. Kemarin kan Baby Doge dia listing di Bybit, itu masuk 10 besar di peringkat 6. Itu artinya token ini developer terus kerja, terus memperluas jaringan untuk listing di exchange agar token ini semakin cepat habis supply-nya jika banyak yang beli. Kalau jika dia bisa dibeli di exchange manapun, sehingga supply cepat beredar ya teman ya. Jadi penting juga itu ya untuk menganalisa ya, banyak aspek yang akan kita analisa dari segi fundamental ya. Smart contract itu sangat berpengaruh apabila dia ada 4 jaringan, 5 jaringan ya, 2 jaringan bisa dibeli melalui akses Ethereum dan BP20 saja. Kadang-kadang investor dia lebih senang bermain di Ethereum, jaringan Ethereum. Ada yang senang jaringan Phantom, ada yang di Solana ya, ada yang di BP20. Jadi tergantung dari investor menyenangi mau beli melalui via apa, via jaringan apa ya. Dan juga kita harus menelaah secara cermat apakah token itu sudah diaudit oleh Certik. Nah, itu penting juga ini. Karena Certik ini suatu badan auditor blockchain terpercaya untuk mengaudit smart contract ya, memverifikasi smart contract tersebut. Tuh, dan juga kita bisa melihat skornya, seperti Baby Doge ini skornya 91,66. Artinya bagus, grade-nya grade A ya.
Nah, kalau dia skornya di 70 ke bawah itu kurang bagus, bukannya dalam arti akan rakpul, tetapi kurang bagus progresnya. Kalau dia skor 91, 98, 95, 80 ke atas itu termasuk kategori bagus. Jadi untuk BB2G ini bagus sekali kalau 91,66. Karena untuk lolos di audit certik ini bukan hal yang gampang. Ini butuh proses yang sangat ketat ya, dan tidak bisa disuap. Bahwa oknum dari certik itu tidak bisa disuap. Nah, jadi terpercaya ya. Karena dengan audit kode smart contract itu sehingga developer ya betul-betul kita bisa menilai developer tersebut atau token tersebut ya benar-benar serius, dan juga kecil kemungkinan kalau untuk rakpul. Nah, tapi kalau untuk naik turun harga crash sangat dalam itu biasa, namanya fluktuasi dalam bermain suatu kripto. Ya teman ya, itu jadi penting untuk menganalisa suatu audit itu penting. Bukan dalam arti token yang belum diaudit certik jelek atau token yang tidak diaudit oleh certik jelek, bukan gitu ya. Itu salah satunya bahwa certik suatu auditor yang terpercaya di antara auditor-auditor blockchain lainnya ya. Banyak audit ini. Ada yang audit slow list ya. Ada yang X ya, banyak sekali itu ya. Nah, sudah itu dari historical data, kita bisa melihat berapa historical data harga dia di coin market cap, karena setiap pergerakan harga naik dan turunnya itu terupdate di coin market cap, sehingga kita bisa memantau secara signifikan per hari, per minggu, per bulan, per tahun pergerakan harganya. Seperti BB2G ini ya, di tanggal 4 dia nolnya 442, tanggal 5. Jadi itu diupdate terus oleh coin market cap, dan juga kita bisa melihat berapa harga pembukaan dan harga high dia, harga low serta harga penutupannya. Jadi kita tahu kekuatan market per hari itu bagaimana, pembukaan dia harga berapa dan high-nya berapa, dan harga terendah dia berapa, dan harga penutupan dia tutup di angka berapa. Nah, artinya volume ya, jual dan volume beli kita bisa memantau untuk tiap hari dari segi historical harga di coin market cap, dan juga volume transaksi per hari bisa kita pantau berapa volume transaksinya per hari. Apakah dia besar antara volume jual dan beli itu terupdate juga di CMC ya, dan juga kapitalisasi pasarnya atau market cap. Jadi analisa fundamental itu sangat penting, itu yang dominan, dan yang kedua barulah kita memutuskan dengan analisa teknikal. Nah, analisa teknikal itu yaitu analisa chart ataupun candlestick. Nah, analisa teknikal dan analisa candlestick ini ya, ini analisa ketika kita ingin memutuskan open posisi masuk. Nah, jadi kalau kita ingin memutuskan membeli kripto untuk menentukan kapan tepat masuk di saat harga berapa, itu membutuhkan analisa teknikal. Nah, agar apa? Agar kita kalau yang bagi scalper maupun mengambil profit scalping bisa menentukan profit mau di profit berapa. Jadi kebanyakan kalau nggak tanpa analisa, para trader pemula dia masuknya di posisi asal-asalan. Dia masuk di harga pucuk di saat gaspol ya. Nah, disinilah kita butuh membaca grafik maupun candlestick untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Nah, seperti ini, lihat ya. Candlesticknya seumpama dia muncul hammer, setelah hammer dia muncul candle body kecil, shadow low atau lower shadow ya, kaki panjang ke bawah, atau candle yang berbodi besar ya, hijau panjang, nah candle bullish. Begitu juga kebalikannya, candle berbodi besar ya tanpa shadow ya, kemudian dia berwarna merah, nah itu candle bearish. Nah, itu harus kita pelajari juga ya, apa maksud dari candle itu. Ada yang shadow-nya kakinya ke bawah panjang, ada yang shadow kakinya panjang ke atas, dan juga ada berbentuk pukul atau palu ya, yang namanya candle hammer. Nah, itu jadi itu penting karena itu menunjukkan simbol bahwa token tersebut ya mau kemana arahnya ya, apakah mau naik, apakah akan turun, itu membutuhkan dari analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman yang untuk pemula yang ingin jelas mengenai ilmu kripto, teman-teman bisa ikuti kelas saya
lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ ada nomor WA saya, teman-teman bisa akan diajarkan ya ilmunya cara bermain kripto agar mendapatkan profit dan cara menganalisa secara fundamental dan analisa teknikal ya agar teman-teman tidak asal-asalan beli kripto. Karena bermain kripto harus didasari dengan ilmu. Tidak bisa main tebak-tebakan atau main feeling atau main firasat karena ini bukan ilmu gaib ya. Bermain kripto bukan ilmu gaib tetapi ilmu yang real ya sesuai dengan data dan analisa. Ya, teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya. Like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.